Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karena Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah meniti jalan di yaumil qiyamah. Saya mohon maaf tadi agak kemana gitu ya, ini baru pertama kali saya masuk masjid ini. Ini pertemuan kita yang pertama, insyaallah. Pertemuan kita yang beberapa kali. Sebelumnya Allah pertemukan kita dalam iman, Allah pertemukan dalam Islam, Allah pertemukan dalam dakwah, dan pada pagi ini Allah pertemukan, dan nanti insyaallah akan Allah pertemukan kembali di surga insyaallah binillah. Hadirin jazakumullah, pada saya kenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Fatih Al-Hamdani. Cuma biasa dipanggil Abu Hilal karena anak saya yang pertama Hilal. Jadi Abu Hilalnya kunyah saja. Saya itu lahir di Kepanjen, asli Kepanjen ya Pak. Cuma kami domisili di Blitar, tinggal di Blitar, dan kami sekarang merintis pondok pesantren di Jatikerto, ya dekat Kepanjen. Dulu sudah punya pesantren dulu, itu pondok pesantren Al-Muttaqin di Kesamben, itu milik pimpinan daerah Muhammadiyah Blitar waktu itu. Tapi pondoknya ada yang merusak ini, sengaja dirusak dengan berbagai macam isu, sehingga pondoknya begitu kami tidak bukan jadi kiainya gitu, terus akhirnya pondoknya semakin surut, makin surut, akhirnya tidak ada. Dan sekarang kami berintis kembali insyaallah pondok pesantren Ulul Albab di Kepanjen insyaallah. Kami sudah gitu ya, sudah berkeluarga, alhamdulillah. Anak saya baru 8 ibu, tidak banyak, dengan harapan lebih banyak lagi daripada itu, dan semoga menjadi anak-anak yang bermanfaat semuanya, juga jenengan semuanya. Ini cuma masukan kami yang masih muda-muda, yang yuk diperbanyak anak, perbanyak anak, sangat menyenangkan. Kami 8 masih kurang. Anak kami yang 2 sudah hafal Quran, yang 3 sudah hafal separuh Al-Quran, ini tiga-tiganya. Kalau kita tidak punya anak banyak, nanti khawatirnya negeri kita yang luas ini nanti akan diisi orang-orang asing. Itu kesalahan kita. Kenapa kita ragu dengan putra banyak? Kita takut ya, akhirnya begitu tanah luas, kita yang punya negeri ini sebagai nenek moyang kita pejuang dulu, tidak punya keberanian ya. Akhirnya orang-orang asing yang datang. Nah, jangan sampai itu terjadi. Tema kami pada pagi ini adalah nilai waktu dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu al-qimatul waqt fi hayatil mu'min. Mari kita, yang biasa siapa nih? Yang biasa ya. Oh nyanyian. Umurmu adalah waktu yang kau gunakan. Ini temanya, ini tema cukup bagus. Sudah kami siapkan sebelumnya sebenarnya. Alhamdulillah, begitu banyak ya nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kita sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya.
tidak akan sanggup. Dan Allah berikan yang pertama apa? Nikmat Allah berikan kemuliaan kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan manusia. Dimuliakan oleh Allah ketika hidup, bahkan ketika mati pun dimuliakan, tidak sama dengan makhluk yang lain. Di antara nikmat Allah yang lain adalah Allah menancapkan iman di hati kita semuanya, yang merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa iman kita tidak punya nilai apapun di sisi Allah SWT. Iman kita lah yang membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang banyak bersyukur dan ridha kepada Allah. Dan iman pula yang selalu mendorong kita untuk aktif berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Kemudian nikmat yang lain adanya kehidupan dan kematian. Allah jadikan hidup dan mati merupakan ujian. Ya. Untuk apa itu semuanya? Kehidupan sebagai wadah kegiatan dalam amal perbuatan manusia. Kehidupan untuk beramal soleh. Kehidupan untuk memberikan kita pengabdian kepada Allah dan kepada umat, kepada manusia. Sedangkan kematian merupakan sebagai kontrol agar manusia tetap bersikap, tetap punya kesiapan agar kita siap menghadapi kematian yang datang sewaktu-waktu. Untuk apa itu? Untuk kita ngerem biar nggak kebablasan dalam berbuat dosa atau melawan Allah SWT, yang nantinya yaitu Allah akan minta pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita semuanya di muka bumi ini. Imam Ibnu Qudamah ia mengatakan dalam kitabnya, fa innal waqta huwa umrul insan, maka sungguhnya waktu adalah umur manusia. Umur kita adalah waktu yang kita gunakan. Sebanyak apa waktu yang bermanfaat, yang punya nilai ubudiyah kepada Allah, yang punya nilai amal soleh, itulah umur kita yang sebenarnya. Wa ra'su malihi, dan waktu merupakan kapital dia, modal bagi manusia fi hadhil hayat, dalam kehidupan ini. Dzalika anna kulla yaumin yamdi 'alal insan ya'khudhu min umrihi wa yuqarribuhu ila ajalihi. Demikianlah yang terjadi pada manusia. Setiap hari umur kita ini yamdi 'alal insan ya'khudhu min umrihi, hari berhari lewat mengambil umur kita. Yuqarribu ila ajalihi, akan semakin mendekatkan kita semuanya kepada ajal kita. Kita merasa bangga terus, tiap hari kita tertawa, tidak menyiapkan bekal sama sekali. Padahal sebenarnya tiap hari umur kita habiskan, kita ambil, dan kita akan semakin dekat kepada Allah, kepada ajal, dan semakin jauh dari dunia. Jadi semakin orang itu tua, ujiannya ibu bapak yang dirahmati Allah, semakin orang itu tua, semakin cinta dunia. Lebih-lebih mak-mak, mohon maaf. Jadi seorang perempuan itu lebih suka ke duniawinya ketika usia semakin bertambah. Fakana harubil aqil an yashtaghil wa yamdi hadzal waqt alladhi manahullahu iyyahu fima yarda bihi, maka adalah orang-orang yang bisa menggunakan akalnya, orang yang berpikir akan senantiasa menyibukkan waktu-waktu yang ia gunakan untuk apa itu? Manahullah, Allah berikan waktu kepadanya, fima yarda bihi, dengan perkara-perkara yang Allah ridho kepada kita. Wa an yuhaqqa li nafsi as-sa'ada fid dunya wal akhirah, agar waktu yang Allah berikan kepada kita, umur Allah berikan kepada kita itu semuanya untuk kita realisasikan agar menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Ahli surga itu Bapak Ibu wajahnya nampak di dunia. Jadi kalau wajah kita tidak pernah ada senyum, tidak ada keceriaan, tidak ada semringah, wajahnya mengkerut, nampak kesedihan, itu bukan ahli surga. Karena ahli surga itu Allah tampakkan di wajahnya, dengan imannya dia selalu ceria dan ridho dengan kehendak Allah SWT. Apapun yang Allah takdirkan,
Karena semua yang Allah takdirkan kepada orang-orang beriman, kepada manusia ada sebuah kebaikan. Tidak ada takdir buruk di sisi Allah. Saya ambil contoh begini. Sekarang banyak orang kena TB, demam berdarah. Bapak tahu sebabnya, kenapa ada TB? Kira-kira menurut jenengan kenapa TB itu menyerang? Nyamuk, siapa bilang? Mau dibohongin terus jenengan? TB itu, perhatikan saja, itu hanya menimpa orang-orang yang suka mengkonsumsi obat-obat kimia. Orang yang tidak suka mengkonsumsi obat kimia, insya Allah tidak akan kena TB, walaupun musim nyamuk, musim hujan. Boleh percaya, boleh enggak. Saya mengadakan riset lebih dari 13 tahun tentang penyakit. Walaupun kami bukan seorang dokter, kami sempat mengadakan riset berbagai macam penyakit, dari mana sebabnya. Saya nulis buku belum selesai, penyakit berat, penyakit ringan, sebab-sebabnya, indikatornya, dan bagaimana penyembuhannya. Ini masih saya tulis. Masih ada sekitar 500 halaman, belum selesai. Makanya orang beriman ya, ini an yuhaqqiqa li nafsi, untuk merealisasikan untuk dirinya itu as-sa'adah fid dunya wal akhirah, agar mereka menjadi orang yang paling bahagia dunia dan akhirat. Karena apa? Karena kita melihat seluruh takdir Allah itu kebaikan kepada kita. Apa? Kenapa kita sedih? Ada orang yang sedih sampai mati karena kehilangan barang. Kapan tuh saya diminta salah seorang teman kami yang dulu waktu sama-sama jadi dosen dulu, dia minta saya datang ke rumahnya. Ustaz, kapan ke Malang? Tiap Sabtu saya di Malang, tolong mampir ke rumah kami. Baik, insya Allah saya usahakan. Begitu kita sampai rumahnya, dia mengeluh, dia kehilangan uang 2 miliar. 2 miliar itu sedikit atau banyak, Pak? Sedikit, Pak. Itu bila dibandingkan ginjal kita satu, nggak ada nilainya apa-apa, uang 2 miliar itu nggak banyak. Saya tanya kembali, kira-kira uang yang hilang 2 miliar dengan yang Allah berikan banyak mana? Banyak yang Allah berikan. Makanya orang kalau kehilangan uang 2 triliun sekalipun, itu sedikit bila dibandingkan yang ia milikin. Saya, Pak, andaikan kehilangan uang 10 triliun, saya nggak getun. Saya nggak punya kok. Mau getun gimana? Wujudnya uang 1 triliun juga nggak pernah melihat saya itu. Dia mengatakan ini hari yang paling pahit buat kami. Ini hari yang sangat menyakitkan. Ini hari yang paling berat. Ini hari yang paling tidak nyaman, katanya begitu. Yang paling tapi tidak. Saya katakan, kalau dirubah bagaimana mindsetnya itu? Dirubah bagaimana, Ustaz? Dirubah, ini adalah hari yang paling menyenangkan, ini adalah hari yang paling banyak Allah memberikan pahala, ini adalah hari yang paling banyak Allah menghapuskan dosa-dosa kita, ini hari yang paling banyak Allah memuliakan, mengangkat derajat kita, ini hari yang paling menyenangkan karena harta terbaik kita disimpan oleh Allah. Dirubah begitu bagaimana? Dia katakan, ya Allah, kenapa saya tidak punya pikiran begitu? Begitu, Pak, orang beriman. Orang beriman kehilangan uang nggak masalah. Uang itu bukan hilang, disimpan oleh yang punya. Siapa? Allah. Loh, disimpan sama Allah kok susah? Itu bukan milik kita, itu harta itu Allah titipkan sebentar. Karena itu milik Allah, maka dengan cara sendiri Allah mengambilnya, dengan cara Allah. Kita suka atau nggak suka, kapan Allah akan ambil milik Allah sendiri. Kenapa kita susah suatu hal yang bukan milik kita diambil oleh yang punya? Satu, enak ya Pak ya orang beriman, enak memang. Yang penting imannya jangan hilang. Ada takmir masjid, ya mohon maaf kalau cerita aneh-aneh aja udah, yang ke rumah itu konsultasi, Pak Ustadz saya ada masalah apa itu? Saya dikeluarkan dari ketakmiran. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Ketika saya berkata alhamdulillah, dia wajahnya gimana gitu. Itu kami yang mengurus dulu, mulai dari wakaf tanah,
kami yang mengurusin wakaf tanahnya, kemudian kami yang mencari bantuan dulu, mencari donatur, sampai masjid sudah ada sekolahan, sekolahnya besar, saya dikeluarkan orang-orang baru yang tidak tahu kronologi sejarah perjuangan masjid ini. Saya katakan, terus mau jenengan apa? Maunya sampai tua jadi ketua takmir terus ya? Gitu. Saya sambil ketawa. Kalau dirubah pikirannya bagaimana, Pak? Dirubah mindsetnya bagaimana? Dirubah bagaimana, Ustaz? Dirubah bukan dikeluarkan, bukan dipecat, bukan disingkirkan, tapi diselamatkan oleh Allah pikiran kita. Itu cara Allah menyelamatkan kita, Pak. Maka para takmir ketika sudah nggak jadi takmir, dikeluarkan jadi ketakmiran, nggak jadi pengurus, bersyukur. Karena apa? Karena amal kebaikan sudah dicatat oleh Allah. Allah selamatkan dari perkara yang jenengan tidak tahu akan terjadi, kemudaratan yang besar. Allah selamatkan. Maka jangan sampai ketika tidak jadi takmir dari sini langsung sholat di masjid lain. Gak pantas dilihat anak cucu kita, Pak. Ya sholat tuh ya di sini. Itu berjiwa besar. Orang beriman tuh ditaruh depan, alhamdulillah ada amanah. Ditaruh di belakang tidak masalah sebagai hamba Allah. Takmir, ada juga kepala sekolah, ada kepala MI, macam-macam yang sama nadanya. Karena apa? Yang jadi permasalahan bukan pemecatannya, tapi mindsetnya. Dia tidak mampu memanajemen suatu masalah yang timbul, yang ada pada dia. Jadi ada orang yang tidak bahagia. Orang beriman bahagia, nggak masalah. Dipecat, nggak masalah. Selama saya nggak dipecat dari hamba Allah, saya diselamatkan kok oleh Allah, itu bukan dipecat sebenarnya. Walaji fi dzalikal farah al-katsir minhum bimururi hadhil ayyam wassinin. Sangat mengagumkan sekali ya, aneh sekali, wajib aneh. Mereka dapat orang tuh setiap hari merasa senang banget ya. Al-farhul katsir min, di antara mereka senang banget bimururi hadhil ayyam wassinin, ketika hari-hari telah lewat, tahun juga berlalu, wa qad alimu annaha taqarrubum ila jalihim, padahal setiap orang tuh mengetahui setiap hari yang ia lewati dia sedang mendekatkan dirinya kepada kematian. Wa nub'iduhum an dunyahum, dan semakin menjauhkan dari dunia mereka. Tapi senang. Seorang penyair mengatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Kami sangat senang sekali dengan hari-hari yang tiap hari kami potong, kami lewatin. Wa kullu yawmin madha juz'un min umriha, padahal hari-hari yang ia lalui, setiap hari yang telah lewat itu bagian dari umurnya. Kita senang setiap hari, padahal hari-hari itu semakin mendekatkan kita kepada ajal kita, semakin menjauhkan dari dunia, tapi tidak akan terasa senang dengan waktu yang telah lewat. Ini manusia dan kesibukannya, Pak. Ada orang yang sibuk, numpuk mencari dolar, mencari uang terus, nggak sempat ke majelis taklim, tidak sempat sholat subuh berjamaah, tidak bisa 5 waktu di masjid, dengan tetangganya tidak kenal, dengan keluarga tidak akrab, sibuk dan sibuk terus. Saya punya orang teman yang laki-laki dosen, yang perempuan juga dosen, Pak. Jarang ketemu, Pak. Di rumah cuma simpang siur, akhirnya tidak punya keturunan. Waktu konsultasi, gimana saya nggak punya keturunan, salah satu resign. Ibu di rumah, keluarlah, nggak jadi dosen, nggak jadi masalah, di rumah lebih baik. Waduh, loh kenapa? Suaminya udah dosen, rumah sudah punya, mobil sudah punya, kurang apa lagi? Kenapa tidak punya anak? Karena penat semuanya pikirannya. Akhirnya dia resign. Yang perempuan merelakan lebih dari 2 tahun yang lalu ya, sudah tidak mau jadi dosen lagi. Kesibukan begitu. Bodoh sibuk, kapan waktu untuk keluarga?
Kapan kita membimbing anak sampai Allah belum berikan amanah, diberikan keturunan karena sibuk. Bapak enak mana? Sibuk anak banyak, sibuk anak sedikit, pilih mana Pak? Begitu Pak. Kaya masuk neraka, miskin masuk surga, pilih mana Ibu? Pilih pun jenengan? Kaya masuk iku wong rakus itu. Rakus, epeh, gak beneh itu. Kalau saya suka kasih pilihan, bagaimana Pak Ustadz? Pak, kalau jenengan suruh pilih miskin ke surga, kaya ke neraka, pilih mana? Saya pilih miskin ke surga. Tegas kalau saya. Kaya, miskin bukan masalah harta, tapi hati kita permasalahannya. Banyak orang yang banyak harta tapi miskin, masih kurang, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Justru ketika orang dimiskinkan oleh Allah, hartanya dikurangi, Allah berikan kenikmatan lebih luas buat mereka. Orang Pak, kalau sudah diberikan kekurangan dunianya, itu berarti apa? Dia diberikan keluasan untuk menikmati dunia. Makanya orang-orang yang nampak orangnya miskin, hartanya kurang, itu hidupnya lost, tidak punya pantangan. Makan lost, tidur lost, ya kan Pak? Tidak punya pantangan, makan sate, makan tolong, makan kacang, tidak ada asam urat sama sekali. Tapi orang yang kaya, telur nggak berani, daging nggak berani, jagung takut, nasi takut. Orang yang kaya Pak, tidur susah. Saya ada seorang teman, dia seorang pejabat, itu wakil wali kota lagi Pak, teman saya SMA dulu. Dia susah, tidurnya kadang 3 jam, 4 jam, belum bisa tidur. Susah. Ketika dia berkunjung ke Malang, saya anterin waktu itu. Dia begitu kagum, ada seorang tukang becak, tidur di becaknya. Kepalanya nekuk, di alun-alun itu dekat Masjid Jamek. Kepalanya nekuk, kok bisa tidur? Tidurnya ngorok lagi Pak. Dia itu rumahnya bagus, itu berjam-jam tidak bisa tidur. Coba. Itulah orang miskin Pak, di mana-mana tidur. Makanya pesan saya, kalau ada pengajian, ada rapat, jangan tidur, ben gak ketok lewat melarat. Ngetok gak duwe iki gak duwe. Turuan ya. Orang kaya susah tidur Pak itu. Kesibukan ada orang yang tiap harinya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ada cuma bernyanyi, main gitar, ada yang apa itu, yang apa namanya itu, bola disodokin itu Pak, apa? Biliar. Itu tak pikir waras enggak ya itu loh. Lo kok gelemen? Lek balik sodoki sampai jam 3, jam 4 sampai habis subuh, dari malam habis waktunya mek nyurungi bal. Lo kok utekin? Saya enggak habis pikir saya Pak. Ada pula mereka yang menghabiskan waktunya untuk keluarganya. Bapak, saya mau tanya, buat Bapak saja, gambar yang paling menyenangkan gambar keberapa Pak jenengan? Jujur, yang paling menyenangkan gambar yang mana? Yang pojok ini? Sama Pak itu. Itu yang 4 suaminya baru meninggal Pak itu. Coba kalau Bapak mau, asalkan dinikahi bareng-bareng, mau dia, suaminya baru meninggal. Kalau Bapak mau calling sama saya gitu, saya hubungkan, segera daftar Pak, eman-eman itu. Ada pula di antara mereka yang menghabiskan waktunya di medan pertempuran. Ada orang yang dari masa kecil sampai tua tidak pernah dalam masa damai, tapi dalam pertempuran yang terus-menerus. Seperti mereka di Afgan, mereka yang di berbagai wilayah yang sampai sekarang konflik perang, di Syria, di Kosovo, Albania, dulu terus konflik terus begitu Pak, nggak pernah selesai. Hidupnya hanya memanggul senjata, hanya membela agama Allah, mempertahankan dinullah, mempertahankan umat Rasulullah SAW. Ini para mujahidin yang luar biasa mereka, para pejuang yang tangguh. Hidupnya nggak pernah senang, mereka tidak pernah, hidupnya tidak pernah
ada waktu bersunda gurau, tapi mereka juga ceria. Dan kalau lihat film-filmnya di YouTube, film-film perang Afgan dengan Rusia, dengan Amerika kemarin, itu bagaimana para pejuang Afgan Taliban itu mereka rambutnya panjang-panjang di tengah gempuran pesawat tempur, dia sempat senyum, guyu karo sisiran. Kenapa? Tidak pernah rasa sedih. Karena apa? Mereka tidak takut dengan kematian, karena kematian yang mereka harapkan. Ada pula orang yang waktunya habis dengan HP-nya. Udah, ini yang terjadi penyakit di umat kita. Jadi suaminya bawa HP, istri bawa HP, berdampingan, sama-sama ketawa. Ketawa dewi-dewi itu. Sama-sama memegang HP-nya, nggak tahu HP-nya kemana. Sangat besar nikmat Allah berikan kepada hambanya. Allah firmankan, wasakhkhar lakum musyamsa wal qamar daibain wasakhkhar lakum lail wan nahar. Dan dia Allah yang telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan, dan terus menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Allah berikan waktu malam dan siang, alam dunia Allah tundukkan pada manusia. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa. Innal insana ladzulimun kafar. Sungguh manusia adalah makhluk yang zalim dan makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Diberikan waktu, tidak pernah mensyukurinya. Diberikan kesehatan, tidak pernah mensyukuri kesehatan Allah berikan. Ada orang sakit gagal ginjal, Pak. Itu tanahnya kejual semuanya, belum sembuh. Mungkin Bapak pernah tahu seorang bintang siapa ya? Yang gundul rambutnya dulu, saya masih. Sukma Ayu atau Ayu Sukma ini. Masih ingat Ibu? Sukma Ayu nih. Dia meninggal, Pak. Dia itu mengeluarkan biaya 1,6 miliar dalam waktu berapa bulan, dikeluarkan, hartanya habis untuk apa? Untuk ngerem supaya nyawanya nggak keluar, kan begitu maunya. 2,6 miliar uangnya habis. Waktu itu zaman segitu banyak. 2,6 miliar berobat di rumah sakit untuk apa? Untuk mencegah supaya nyawanya nggak keluar, tapi keluar juga, diambil sama Allah. Kalau boleh saya tanya, yang mahal itu obatnya apa kesehatannya, Pak? Ada orang ke rumah sakit 5M habis, yang mahal obatnya apa kesehatannya? Apa, Bu? Sama tuku piro kesehatan itu? Yang mahal itu obat, Bu. Yang mahal itu adalah obatnya. Yang mahal itu adalah sewa kamar. Yang mahal adalah bayar dokter, kesehatan gratis dari Allah. Kok dibalik? Kesehatan gratis dari Allah. Kalau kita mau ngikutin petunjuk Allah SWT dari pola makannya, pola duduknya, pola pikirnya, insya Allah jantung ini, Bu, sekalipun kita punya usia 500 tahun tidak akan pernah rusak jantung kita. Paru kita tidak akan pernah rusak, ginjal kita pun tidak akan pernah rusak walaupun kita punya usia 1000 tahun lamanya. Nabi Nuh 1000 tahun lebih umurnya, tapi tidak ada kerusakan jantungnya, ginjalnya utuh, semuanya tidak ada penyakit. Karena kenapa? Menjaga imannya kepada Allah, menjaga mentalnya, menjaga hatinya, menjaga segala, dijaga. Tapi kita sekarang usia 50 tahun sudah kelihatan agak peok. Tahu peok ya, Pak? Karena kita tidak menjaga nikmat Allah. Itu mengatakan katanya kesehatan mahal. Yang mahal itu obat, Pak. Bayar rumah sakit, sewa kamar itu yang mahal. Kesehatan dari Allah itu cuma-cuma diberikan. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Waktu malam dan siang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Jadikan banyak bermunajat kepada Allah. Nanti saya ajarkan bagaimana tips sehat.
Kami itu ya sering sakit biasa, tapi kami nggak pernah minum obat sama sekali. Dari dulu keluarga saya, anak saya semuanya tidak pernah mengkonsumsi obat kimia. Saya jaga. Sakit saya terapi sendiri. Istri saya adalah dokter saya, dan saya adalah dokter bagi istri dan keluarga saya. Waktu ada salah satu di antara nikmat Allah yang paling berharga dan agung bagi manusia. Al-Quran menjelaskan tentang betapa agungnya tentang nikmat satu ini, waktu itu. Jadi waktu merupakan nikmat yang sangat agung. Banyak Al-Quran Karim yang menunjukkan tentang urgensi waktu, ketinggian tingkatnya, ketinggiannya, tingkatannya, dan juga pengaruhnya yang besar. Allah berikan waktu yang sama kepada setiap manusia, tapi masing-masing orang punya kesuksesan yang berbeda-beda. Hanya orang-orang yang hebat, yang mendapatkan taufik dari Allah, yang mampu mengetahui urgensi waktu lalu memanfaatkannya seoptimal mungkin. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Hadis Rasulullah menjelaskan, ni'matani min ni'amillah maghbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar Allah berikan pada manusia, tapi justru dengan nikmat itulah orang-orang itu pada bangkrut dan rugi. Itu adalah as-sihah wal farah. Itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Saya pernah ketemu Dr. Yusuf Qaradawi dulu, waktu kami masih kuliah di Arab Saudi dulu, di Janandria. Saya tanya pada beliau, Syekh, begitu banyak karya-karya tulismu, di tengah kesibukan kamu, bagaimana kau menulis? Kamu itu sudah sifatnya internasional, kamu sering keliling antar negara, lintas negara, bagaimana kau bisa sempat menulis? Saya tanyakan langsung pada beliau. Cuma dia pakai bahasa Arab, Pak, takon Jawa dia tidak paham. Akhirnya dia katakan, begitulah, semakin orang sibuk semakin punya waktu. Maka jika kamu ingin punya waktu, sibukkan dirimu dengan kebaikan. Saya membaca riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab namanya Manaqib Imam Ahmad, karya Imam Ibnul Jauzi. Di sana kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya, dia menjelaskan, aku melihat ayahku itu tiap hari sholat sunnahnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Sholat sunnahnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat tiap hari, kata putranya. Saya percaya karena apa? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal adalah orang yang siqat, termasuk gurunya Imam Bukhari dalam mengambil hadis, dan termasuk Imam Bukhari itu mengambil hadis dari beliau. Namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak pernah berbohong. Tapi akal saya belum bisa menerima waktu itu. 300 rakaat tiap hari. Lek rakaat itu imam tuh nggak ada sholatnya cepat, pasti lama. Kalau kita ambil satu salam, satu rakaat itu sekitar 3 menit, pendek-pendek 3 menit sampai 5 menit, udah kita ambil 5 karena sholatnya para imam nggak sama dengan kita. 5 menit kali 300 berapa, Pak? Pinten? 5 menit kali 300. Iku sholat itu belum dakwahnya, belum dia mengajarkan hadisnya, belum dia mencari ilmunya, belum dia memberikan nasihat kemana-mana, belum memberikan pelajaran ke sekolahnya. Masuk akal enggak, Pak? Nggak masuk akal, tapi bagi Allah gampang. Kenapa? Saya temukan teorinya setelah beberapa tahun kemudian. Ternyata Pak, ternyata pada hamba-hamba Allah yang tertentu, hamba yang Allah yang soleh, Allah hentikan waktu buat mereka. Makanya mereka bisa andaikan 1000 rakaat tiap hari pun saya percaya. Karena apa? Mereka orang yang soleh, Allah hentikan waktu buat mereka. Mereka orang-orang yang soleh itu. Makanya bisa 300 rakaat, bisa Pak. Akal kita nggak bisa menerima, tapi bagi Allah, Allah mudah mengatur. Allah hentikan waktu buat mereka. Bagi orang-orang yang soleh, orang menggunakan optimalkan waktunya. Baru saya menemukan sebuah riwayat dalam buku apa, saya lupa bukunya itu. Banyak sekali Allah bersumpah
dengan waktu wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal fajri wal 'ashr wad duha wal laili idza sajada, terusnya wal 'asr innal insana lafi khusr, dan terusnya. Banyak sekali Allah telah bersumpah dengan apa? Dengan waktu, karena mengingat pentingnya waktu Allah berikan kepada manusia. Dengan kesibukannya manusia sering lupa akan akhirat, kebangetan Pak. Karena kesibukannya yang berlebihan sampai sering kali kita lupakan akhirat. Naik motor supaya ngono iku sampai ditumpuk. Entah yang jepret siapa itu. Itu kayaknya di daerah Blitar itu, Pak. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu yang sama kepada manusia. Jadi semua manusia ini Allah berikan waktu yang sama. Dikasih waktu 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan terusnya. Tapi kenapa prestasi berbeda? Padahal modalnya sama. Semua manusia di muka bumi ini Allah berikan modal yang sama. Tapi kenapa ada orang yang punya karya banyak, dia punya peninggalan banyak, ada orang yang mampu membuat sebuah peradaban baru, ada orang yang menjadi orang yang kaya raya, orang yang sukses, tapi banyak orang-orang yang gagal, orang hidupnya serba kesulitan, orang yang tidak punya karya apapun. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah berikan waktu yang sama. Setiap harinya Allah berikan sama 24 jam. Tidak ada pilih kasih dari Allah SWT. Rasulullah waktu 23 tahun bisa membangun peradaban di kota Madinah yang sampai sekarang peradabannya ke seluruh dunia. Kita merasakan bagaimana dakwah Rasulullah yang cuma 23 tahun lamanya. Nabi ikut perang selama berapa? 80 kali Pak, ikut peperangan. Ini perang yang paling kita takutin orang Islam saiki. Jangan takut Pak. Orang Islam itu pejuang semuanya. Negara ini dibangun atas perjuangan para tokoh, para ulama kita zaman dahulu. Kita ini para penerus, kita ini penerusnya, kita anak turunnya harus siap. Ini lebih-lebih alamat sudah ada ini Pak. Saya nggak tahu di sini ada nggak. Kalau di Blitar, Kediri, di saya ke Nganjuk itu anak kecil main tek 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 itu Pak. Alamat mau bentek ini sudah. Kakek saya dulu pernah cerita, kakek saya begitu ada tek-tek, kakek saya bilang, wah ya Allah, mau ada apa lagi ini? Nyata betul Pak, meletus 65 waktu itu. Sebelumnya anak kecil main tek-tekan itu. Kemudian peristiwa yang lain juga begitu, tahun 95 meletus kembali. Bapak saya bilang, bapak saya, mau ada apa lagi nih? Kok anak kecil udah main begitu? 97, 98 meletus konflik antar dalam negara kita. Sekarang muncul kembali anak mainan teket-teket itu. Mau ada apa peristiwa? Ada bentik antar di satu negara kita. Itu bukan tukang ramal, bukan cuma niteni dari sebuah peristiwa yang sudah ada. Ada sini ada nggak Pak? Sekarang anak kecil? Loh iya, sing ngongkon sapa coba? Bapaknya malah nggak ngerti. Itu alamat dari yang pencipta. Abu Hurairah masuk Islam itu usia 60 tahun. Namun ketika meninggal, meninggalnya pada tahun 57 Hijriah. Beliau mampu meriwayatkan 5.374 hadis Nabi. Coba, usianya masuk Islam 60 tahun Pak dia. Sudah tua, tapi mampu membawa hadis, meriwayatkan contoh hadis sebanyak 5.374 hadis. Ibnu Jarir At-Tabari itu karyanya cukup banyak banget. Itu dia dulu menulis tafsir namanya tafsir apa itu? Saya punya tafsir At-Tabari namanya. Jamil Bayan fi Ta'wilil Quran. Itu dulu ada 30.000 halaman. Akhirnya muridnya bertanya, "Loh kalau kamu tulis sebanyak itu siapa yang baca?" Baca usia belum selesai sudah, ini baca belum selesai uang sudah meninggal. Diringkas sama dia menjadi 3.000 halaman. Itu tafsir Imam At-Tabari.
Dia juga menulis sejarah namanya Tarikh At-Tabari. Bapak baca, bukunya bagus. Kita harus juga baca Pak, jenengan Pak. Harus punya perpustakaan di rumah. Ibnu Aqil, kitab namanya Al-Funun, ya, kitab ya ensiklopedia dari peradaban dan budaya. Kitab Al-Funun, kitab itu kitab yang muat beragam macam ilmu. Imam Zahabi mengomentari tentang kitab ini bahwa di dunia ini tidak ada karya tulis yang diciptakan setara dengan dia. Menurut Ibnu Rajab, sebagian orang itu mengatakan jilidnya itu mencapai 800 jilid. Coba kapan waktunya beliau menulis 800 jilid kitab Al-Funun karya Imam Ibnu Aqil. Imam Nawawi juga begitu, Ibnu Taimiyah juga begitu Pak, karyanya banyak. Kapan mereka sempat? Karena mereka sibuk. Semakin orang sibuk waktunya, maka semakin dia punya waktu untuk beramal soleh. Semakin kita nggak sibuk, semakin kita tidak punya kegiatan, semakin tidak waktu, tidak ada untuk kebaikan. Allah menjadikan waktu sebagai ujian untuk manusia. Kehidupan menjadi salah wadah kegiatan amal perbuatan manusia, sedangkan kematian menjadikan kontrol agar manusia bersiap menghadapinya. Kehidupan dan kematian dijembatani dengan umur kita. Maka ada hidup, ada mati. Jembatannya apa? Umur yang kita lakukan. Umur kita adalah apa yang kita gunakan yang untuk kebaikan, itu umur kita. Maka kalau kita sia-siakan umur kita dengan waktu yang tidak punya manfaat, itu bukan milik kita umur itu. Makanya semakin panjang umur seorang itu, semakin banyak yang dipertanggungjawabkan. Setiap orang pasti minta umurnya panjang. Silakan, tidak masalah, diperbolehkan Pak semacam itu. Tapi ingat, semakin panjang umur seorang, semakin banyak tanggung jawab yang ditanya oleh Allah. Ini yang dikatakan, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Seburuk-buruk orang adalah orang yang umurnya panjang, amalnya jelek. Untuk apa umur panjang? Saya punya kakak meninggal beberapa bulan yang lalu. Kakak saya yang pertama, dia tinggal di Tangerang sana. Orangnya disiplin dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Orangnya udah jujurnya wis keliwat-keliwat. Kakak sekandung saya. Waktu itu kami silaturahmi ke paman di Sawu Jajar. Terus dia tanya ke paman saya, balik nyan usia berapa? Aku wis 63. Bersama dengan Rasulullah. Nabi dulu usia 63. Ia katakan, kalau saya tidak ingin umur panjang, balik saya sudah cukup sampai segini aja, insya Allah saya sudah cukup ini. Dia meninggal kemarin lusa, bulan yang lalu, pada usia 56 tahun. Meninggal kakak saya, kakak pertama. Jadi dia nggak umur panjang, sudah cukup bagi saya. Mengatakan saya juga itu kan kita nggak nangkap kalimat itu. Begitu dia meninggal, saya baru ingat, oh iya, kemarin lusa ngomong begitu di Malang, Sawu Jajar ini ngomongnya. Termasuk alamat firasat. Ibu yang ingin umurnya 100 tahun lebih, angkat tangan ibu. Mau Bu, dikasih 150 tahun, mau nggak jenengan? Nah terus gaya apa? Apakah umur semakin tua semakin baik? Enggak Bu. Untuk apa kita tua-tua, untuk apa? Makan jagung bakar gak bisa. Makan sate gak doyan. Sebarangnya jalan agak lama sudah capek. Naik mobil yang naik motor masuk angin, karena hujan kejuka awake. Lah terus untuk apa dilanjutkan gitu. Kecuali untuk ibadah kepada Allah nggak masalah. Qala Rasulullah sallam, lan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'i khisal.
tidak seorang melangkahkan, menapakkan kakinya di kiamat nanti sampai ditanya padanya 4 perkara. Anumrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia ambil, kemana ia belanjakan, tentang ilmunya mana saja yang diamalkan, ditanya oleh Allah sebelum menginjakkan kaki dari kiamat. Berarti setiap manusia punya tanggung jawab yang besar. Yuk kita kontrol kembali Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Waktu punya karakter yang pasti. Yang pertama, karakter waktu itu cepat berlalu dan habis masanya, berjalan bagi awan dan seperti angin, seperti masa yang menyenangkan. Itu cepat gitu, cepat banget waktu itu. Tapi juga terasa lama bagi orang-orang yang menderita. Seorang penyair mengatakan, marad sininun bil wisali wal bil hana faka'anna qassarha ayyamu. Tahun-tahun telah berlalu. Dengan apa? Tahun-tahun telah lewat dengan apa? Dengan kita punya komunikasi dengan senang-senang saja. Faka'anna qassarha ayyam, seolah-olah hari itu dipendekkan dengan datangnya hari baru. Sekarang pagi kita senang-senang, kita rekreasi, happy-happy, nanti sore sudah selesai. Qassarha al-ayyam, hari telah memendekkan angan-angan kita, hari yang telah memendekkan apa yang telah kita lakukan waktu kita senang-senang di dunia. Cuman santa ayyamun hajara ba'daha, kemudian datang hari meninggalkan hari yang lainnya. Begitu datang hari ini, hari kemarin sudah ditinggalkan semuanya. Faka'anna tawwalu awam, seolah dipanjangkan dengan tahun. Summa in qadat tilka sununa wa ahluha faka'anna wa ka'annahum ahlamu. Kemudian tahun itu pun berlalu dan orang-orang yang hidup di sana juga berlalu. Faka'anna, seolah tahun kemarin itu, wa ka'annahum, seolah mereka yang hidup pada tahun itu adalah ahlamu, seperti mimpi. Ibu jenengan ada Bu yang pernah kenal namanya Elia Kadam Bu? Pernah dengar Bu? Pernah nggih? Lek pernah berarti jenengan usianya di atas 50 tahun. Masa jayanya Elia Kadam begitu ya. Kemudian muncul lagi Ida Laila. Ya Ida Laila, kemudian Ida Elisa sama siapa suami itu? Ahmadi. Muncul pada tahun 70-an. Muncul Kosbos tahun 70-an waktu itu. Sekarang kemana? Tahunnya telah lewat, orangnya pun sudah kembali. Menjelaskan, summa in qadat tilka sununa wa ahluha, kemudian tahun itu berlalu dan orang-orang yang hidup di sana juga berlalu pula. Faka'anna wa kanum ahlamu, seolah-olah mereka dan tahun-tahun kemarin adalah seolah mimpi saja sudah. Sekarang Cosplay sudah nggak ada, Ideal sudah tidak ada, Elia kita sudah tidak ada, semuanya nggak ada Pak. Rhoma Irama yang dulu begitu sekarang wis tuwek. Ya, sering muncul ya Rhoma Irama. Kita juga begitu. Penyair mengatakan ketika dikatakan wa idza kana akhir umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawilu, jika memang pada ujung-ujungnya umur kita adalah suatu kematian, maka sebenarnya umur panjang umur pendek sama saja. Selama umur kita diikuti akhir dengan kematian, sebenarnya antara umur yang pendek sama panjang hukumnya sama. Wa indal mautu tankamisul a'wam, dan ketika datang kematian hari-hari pun tahun kayak mengkerut cepat banget. Ibu yang usia 50 tahun ke atas siapa? Angkat tangan Bu. Jadi kan tamat SMP berapa tahun yang lalu? Baru aja nggih. Kadang-kadang reuni SMA seperti baru, padahal sudah tahu-tahu sudah tua, sudah punya cucu. Padahal kita nggak merasakan lama tamat SMA berapa lama, tahu-tahu sudah cukup lama. Tahu-tahu kita meninggalkan SMA sudah 40 tahun yang lalu, mungkin begitu usia kita. Padahal nggak seperti merasa begitu reuni SMA kumpul kembali, lu wajah sudah keriput semuanya, sudah punya cucu, sudah punya macam-macam. Nggak terasa Bu, kayak mimpi hidup itu. Siapa orang tidak kenal dengan Syahrini waktu itu? Alah, kayaknya ujungnya Syahrini kan orang jilbaban tua itu. Yang dulu diagungkan begitu terkenal somben tuwek. Jadi elek
Makanya Pak, bersyukur Pak, kalau punya istri jelek, bersyukur, awet, istiqomah, tumak ninah jeleknya. Ayo berubah. Suami ganteng 30 tahun jadi jelek. Kalau jelek dari awal sampai tua tetap jelek, alhamdulillah. ...2017 saya nggak jadi nikah sama Syahrini, gagal. Hanya masalah sepele, tidak jadi pernikahan saya dengan Syahrini. Masalah sepele, masalah kecil. Masalahnya Pak, dia tidak mau sama saya, itu tok masalahnya. Masalah kecil masalahnya. Datang malaikat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ia katakan, ya ayuhan nabi, atwalu nasu umran, wahai nabi, yang orang yang paling panjang umurnya. Ditanya malaikat, jadi dia hidup lebih dari 1000 tahun Pak. Itu Nabi Nuh ditanya, hai nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu lihat kematian itu? Bagaimana kamu lihat dunia ini seperti apa? Ia katakan, seperti sebuah rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk 1 pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. 1000 tahun Pak hidupnya. Kayak nggak lama. Ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau waktu pagi hari. Rasulullah SAW ketika datang hari kiamat, hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasulullah kaget. Jibril, lu kok sudah dibangkitkan dari kematian, dari alam kubur, padahal seperti kemarin saya mati. Kata Nabi, kayaknya kemarin saya mati kok sekarang sudah hari kiamat. Sangat cepat. Itulah rahasia Allah. Allah jadikan alam gaib, alam kubur, yaitu alam yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, Pak. Maka di alam kubur itu, orang yang mati di zaman Nabi Nuh dengan orang yang mati hari ini, itu nanti apa rasanya, nikmatnya, azabnya, sengsaranya, sedihnya sama. Karena apa? Allah menghilangkan ruang dan waktu. Jadi sama. Itu kajian Allah. Maka jenengan nggak bener. Kalau cuman ngitung uang mati, cuman ngitung dino, oh ini uang mati soalnya 250 harinya, itu nggak pas karena mengukur alam barzah dengan alam dunia, nggak pas karena di sana sudah nggak ada hitungan semacam itu, nggak ada. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Begitu ditanya berapa lama kita tidur, qala yauman aw ba'da yaum. Kita ini tidur baru sehari atau setengah hari, begitu Pak. Padahal 309 tahun. Surah Al-Kahfi, Al-Baqarah 169 atau 26, yaitu 69. Allah kisahkan tentang Nabi Uzair yang Allah matikan selama 100 tahun. Begitu dibangkitkan, ditanya, kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kau mati, kau tidur ya Uzair? Aku tidur baru kemarin sehari atau setengah hari, padahal sudah 100 tahun. Yang sini 300 tahun lamanya seperti kemarin, yang ini 100 tahun baru kemarin. Karena apa? Allah hilangkan ruang dan waktu dari kematian itu di alam barzah. Jika sudah berlaku, ini yang karakter yang kedua waktu itu, jika sudah berlalu, tidak akan pernah kembali lagi. Ini waktu semacam itu Pak. Kalau waktu sudah berlalu, itu tidak akan pernah kembali. Itu kata Imam Hasan Basri, ma marra yaumin al-ayyam illa qala ibn Adam. Tidaklah hari itu lewat di depan kita semuanya kecuali hari itu mengatakan kepada kita semua, ya ibn Adam, inni yaumun jadid, wahai manusia, hai bani Adam, aku adalah hari barumu, wala amalika syahid, dan kami menjadi saksi amal perbuatan kamu. Wa idza dabtu anka falam arji abadan ilaik, jika aku sudah lewat tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Fatazawwad minni ma syi'ta tajiduhu baina yadaik, maka berbekalah pada hari ini, aku akan kamu dapatkan nanti hari kiamat, kamu dapatkan tanggal ini Pak. Sekarang apa? 31 Desember
2022 tidak akan pernah terulang dalam kehidupan kita. Nanti hari ini kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah kita dapatkan hari ini. Tak tutup ini misalnya ya, kurang titik. Hujan selalu datang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah menunggu kita punya payung atau kita nggak punya payung. Kita siap punya mantel pakai enggak, hujan selalu datang tanpa menunggu kesiapan kita. Sama dengan ajal kematian. Ajal manusia datang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah menunggu kamu siap atau kamu nggak siap. Yang terakhir adalah waktu merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang. Nah, waktu ini harta kita yang paling abadi. Ini harta yang paling berharga waktu kita. Karena apa? Hari ini Pak, catatannya semuanya nanti kita lihat di sisi Allah. Kalau hari ini kita sia-siakan, hari yang kita lalui setiap hari, lembaran kita tidak punya nilai sama sekali, ada penyesalan cukup besar hari kiamat. Ada dua penyesalan manusia, orang-orang yang telah mengabaikan waktunya. Yang pertama itu mau kifain al-insan yandam fima ala dhiya'il waqti haitsula yanfa an-nadam. Itu ada dua posisi di mana manusia akan menyesal pada hari yang sudah penyesalan tidak artinya. Pertama, mauqif sa'atil istighdar, yaitu ketika apa? Ketika datang kematian. Orang Pak, kalau sudah datang kematian, ajalnya datang, malaikat menjemput, itu semuanya pasti mengatakan, kembalikan aku waktu sebentar saja, hartaku saya infakkan, kembalikan dunia sedikit saja, saya akan berbuat baik, edukasi waktu umur 1 hari lagi, saya akan gunakan semuanya untuk bertaubat kepada Allah. Begitu Pak. Setiap orang yang dijemput kematian itu hampir sama, kecuali orang-orang menderita kepada Allah. Yang kedua Pak, mauqif fil akhirah, itu posisi nanti ketika kita di akhirat. Bahkan kita di akhirat pun minta agar Allah kembalikan ke dunia. Ketika apa? Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Alhamdulillah, ini ada beberapa cara mengoptimalkan waktu kita. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat kita tinggalkan. Ayo kita menyisakan umur kita untuk suatu kebaikan. Kedua, memanfaatkan waktu luang. Yang seperti Rasul sabdakan tadi itu, waktu kosong jangan digunakan dengan kekosongan, jangan. Gunakan baca Al-Quran, gunakan silaturahmi, gunakan diskusi, gunakan menanam tumbuh-tumbuhan, gunakan riset. Jadi kita punya tanaman, kita tanam Pak. Ada waktu kosong, ini baru makan buah, baru makan mangga. Kalau mangganya enak, jangan dibuang Pak. Tanam dimanapun, tanam milik siapapun, tanam di situ sudah. Supaya Pak, nanti kalau berbuah semuanya hari ini sampai hari kiamat itu Pak. Amal jariah kita tanpa kita sadari. Sekarang ada perjanjian internasional tentang oksigen. Kayak Singapura, oksigen dari mana itu? Maka sudah ditemukan alat. Maka kalau oksigennya dari Indonesia, maka Singapura membayar ke Indonesia. Tergantung kontrak tahunan, bulanan, karena oksigen yang diambil oleh dihirup orang-orang Singapura. Bapak, saya mau tanya Pak, Bapak, oksigen jenengan yang hirup tiap hari itu dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan milik siapa? Milik Allah. Yang mengelola siapa? Tanah siapa? Maka beruntung orang yang rumahnya banyak tanaman-tanamannya mengeluarkan oksigen, sehingga dari tanaman oksigennya keluar diambil oleh orang lain, dimanfaatkan, dia mendapatkan amal jariah yang tanpa ia sadari selama-lamanya, suatu kebaikan dari Allah. Ini amal soleh yang sangat besar. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menanam dan menanam. Itu amal jariah Pak. Jadi orang kota ini kalau sini masih nyaman, banyak tumbuh-tumbuhan. Lan jenengan nggak punya tumbuh-tumbuhan blas, omai gundul. Oksigen jenengan dari mana? Dari tetangga jenengan dapat kebaikan tiap hari tanpa ia sadari, tapi Allah tidak akan pernah melupakan masalah itu, dicatat semuanya oleh Allah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebajikan semuanya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, bahkan mithqala dzarratin. Dzarrah itu partikel yang paling kecil, itu dicatat oleh Allah, disimpan oleh Allah. Lebih masalah oksigen yang sangat penting. Makanya kita diperintahkan apa? Puasa dari makan dan minum. Allah nggak perintahkan kita puasa ambekan. Ada nggak Pak? Enggak. Ini ambekan tuh organ banget, penting banget. Tanpa napas kita mati. Lah tanpa oksigen kita akan kerepotan. Oksigennya dari mana? Maka tetangga yang telah punya tanaman, dia punya keberuntungan mendapatkan pahala yang mengalir sampai mati pun pahala Allah berikan pada orang yang telah menanam. Yang terakhir, nanti bisa di copy aja filenya. Ini satu poin yang akan kami sampaikan. Ini yang terakhir kami sampaikan. Faqad sala Fudail bin Iyad rahimahullah rajulan faqala lahu kam umruka. Fudail bin Iyad bertanya kepada salah seorang. Ini orang ini apa? Orangnya suka mengabaikan waktunya. Mungkin kalau zaman sekarang orang ini tiap hari sing dicekel HP tok gitu. Andekan sekarang lho ya. Imamnya melihat wong iki ning ndi HP tok, lungguh ning kono HP. Ning masjid mesti ning jopo HP-an dhewe. Kemana HP? Ini orang yang sia-siakan waktu. Ditanya oleh beliau, "Kamu umurka, berapa tahun umur kamu?" Faqala rajul 60 sanah. Umurku 60 tahun. Faqala Fudail, fa'anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika tusyak an tasil. Faqala rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan pada Imam Fudail oleh imam, kamu selama 60 tahun kamu telah berjalan menuju Allah, sementara kamu tidak yakin, kamu ragu akan sampai kepada Allah. 60 tahun waktu kamu gunakan, kau berjalan kepada Allah, tapi kamu ragu gak sampai kepada Allah. Orangnya mengatakan inna lillahi wa inna. Maksudnya apa? Maksudnya apa Imam? Kok Anda mengatakan begitu? Faqal, ia mengatakan, man arafa annahu abdun lillah, barang siapa orang yang telah mengetahui, merasa dia adalah hambanya Allah, wa annahu rajun ilaihi, dia akan tahu, akan kembali kepada Allah, fa'al ya'lam annahu mauqufun wa mas'ulun, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang ini yang tahu sebagai hamba Allah, kembali kepada Allah, akan diminta tanggung jawab, berdiri di sisi Allah. Faqala arjul mal haila. Kalau begitu ya Imam, bagaimana caranya? Aku usia 60 tahun, sekarang bagaimana cara aku memperbaiki diri saya? Faqala Fudail yasiratun, itu masalah yang mudah sebenarnya kalau kau mau. Antuksina fi ma baqiya yughfar laka ma madha, maka perbaikilah sisa umurmu, gunakan kebaikan semuanya, maka dosamu yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta ma fi ma baqiya akhadta bima madha wa ma baqiya, maka sungguhnya kalau kamu gunakan sisa umurmu untuk keburukan, maka kebaikan kamu yang dulu dihapuskan oleh Allah, dan sisa umurmu diberikan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, berpikir kembali. 60 tahun umurnya. Tuh 60 tahun ya akan waktunya. Terus bagaimana Imam? Caranya bagaimana? Sudah, sisa umurmu gunakan kebaikan semuanya. Dengan kebaikan kamu kerjakan, maka tahun yang dulu Allah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Tapi kalau sisa umurmu kamu gunakan suatu keburukan, Allah akan hapus kebaikan kamu yang masa lalu, dan Allah berikan keburukan pula di masa sisa umurmu yang telah ada. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.